Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang semoga senantiasa selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit peristiwa berdarah terbesar yang kedua dari perang sesama Muslim setelah perang Jamal, yaitu perang Siffin. Yang penyebabnya itu juga sama, yaitu kematian dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang mana kita tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah beliau dibaiat sepeninggal Sayyidina Utsman, beliau beristihad untuk menunda penegakan hak atau qisas atas para pembunuh Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena beliau itu belum memungkinkan kaum muslimin itu untuk bersatu. Seperti orang-orang yang di Basra, di Kufah, di Irak khususnya. Orang-orang yang ngeyel, bandel, yang senangnya itu memberontak dan selalu muncul fitnah di sana sampai hari ini. Dan nantinya orang-orang Irak pun sendiri yang akan membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, jadi kaum muslimin itu dulu belum bersatu. Terlebih kaum muslimin yang ada di Syam, yang mana mereka berada di bawah kepemimpinan Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat jadi gubernur semenjak zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau memimpin di Syam sebagai gubernurnya Umar. Sepeninggal Umar, Sayyidina Utsman memimpin, dan Muawiyah pun tetap diangkat sebagai gubernur di Syam. Karena Muawiyah ini sangat dicintai oleh kaum muslimin di Syam, karena beliau adalah pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang adil, dan yang selalu menjadi imam sholat di kota Syam. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu sepupunya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Muawiyah ini putra dari pamannya Sayyidina Utsman. Dan Muawiyah adalah wali dari Sayyidina Utsman, kerabatnya Utsman yang berhak menuntut darah Sayyidina Utsman. Berhak secara hukum syarah menuntut qisas, sehingga Muawiyah beristihad ketika itu. Yang pertama, perkara yang harus dilakukan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah mengqisas para pembunuh Sayyidina Utsman. Itu pertama kali yang harus dilakukan pada Sayyidina Ali. Dan itu istihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah juga mengatakan tegas setelah Sayyidina Ali menegakkan qisas, atau menyerahkan para pembunuh Sayyidina Utsman kepada kita, biar kita yang qisas, baru kita akan baiat Sayyidina Ali. Ini istihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau dari istihadnya Sayyidina Ali ini sangat mengharapkan kaum muslimin itu bersatu terlebih dahulu di bawah satu khalifah, termasuk kaum muslimin yang ada di Syam, dan termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, Ammar bin As,
bersatu terlebih dahulu. Sehingga dengan kekuatan persatuan kaum muslimin, kita bisa menghadapi fitnah yang akan muncul. Seandainya kita menegakkan hak qisas kepada para pembunuh Sayyidina Utsman, kenapa Sayyidina Ali berpendapat kita untuk tidak dulu mengqisas hal ini? Karena yang pertama, belum memungkinkan bagi beliau untuk mengetahui siapa sebenarnya dalam pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Dan yang kedua, secara politik, Sayyidina Ali itu belum memiliki kekuatan yang penuh. Itulah mengapa alasan Sayyidina Ali bersikeras menuntut penduduk Syam untuk melakukan baiat terlebih dahulu, baru nanti kita tegakkan qisas. Namun Muawiyah berpendapat lain. Beliau berpegang dengan firman Allah yang ada di surat Al-Isra ayat 33. Muawiyah tidak akan mau untuk membaiat Sayyidina Ali kecuali sudah mengqisas pembunuhan Sayyidina Utsman. Aku menuntut qisas atas darah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini istihadnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun ungkapan Muawiyah ini disampaikan kepada Sayyidina Ali. Dia berbaiat dulu. Muawiyah harus berbaiat dulu. Ini perintah dari Amirul Mukminin demi persatuan kaum muslimin. Supaya memungkinkan bagi kita untuk menuntut darah Sayyidina Utsman, baru kemudian nanti dia mengadukan tuntutannya kepadaku. Dan aku akan mengqisas para pembunuh Sayyidina Utsman. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Muawiyah tetap ngotot, tetap memaksa kehendak untuk mengqisas dulu baru berbaiat. Akhirnya Sayyidina Ali memutuskan, apakah mereka menuntut darah Sayyidina Utsman dariku? Karena begini, menyebar isu yang tidak benar di kalangan penduduk Syam bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib terlibat dalam pembunuhan tersebut. Ini adalah propaganda yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Bahwasanya Sayyidina Ali terlibat dalam pembunuhan SMA Islam. Bahwasanya Sayyidina Ali terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman. Mereka menyebarkan indikasi-indikasi yang batil. Kata mereka, bukti bahwasanya Ali terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman, dia memerangi adalah salah satunya dia memerangi Sayyidah Aisyah, dia memerangi Thalhah, dan dia juga memerangi Zubair. Yang tuntutannya sama, yaitu menuntut darah Sayyidina Utsman. Dia meninggalkan Madinah, padahal Madinah itu adalah ibu kota dari kaum muslim. Sejak zamannya Rasulullah SAW, sejak zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, zamannya Sayyidina Umar, dan zamannya Sayyidina Utsman, kenapa dia harus pindah ke Kufah, padahal Rasulullah dan khalifah sebelumnya itu tetap tinggal di Madinah? Ini adalah indikasi kedua, kata mereka. Indikasi ketiga adalah ada beberapa orang yang dicurigai membunuh Sayyidina Utsman itu berada di pasukannya Sayyidina Ali. Namun apa kata Sayyidina Ali? Ya Allah, aku berlepas diri dan engkau tahu ya Allah, aku berlepas diri dari darah Sayyidina Utsman. Walaupun kata beliau, sungguh kalau begini keadaannya, maka pembunuhan Sayyidina Utsman itu tidak lepas dari tegakan qisas dan tidak akan bisa ditegaskan kepada mereka.
Dan betul, sepeninggal Sayyidina Ali, kemudian Al-Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Muawiyah sendiri belum mampu menegakkan kisos terhadap pembunuhan Sayyidina Utsman yang tidak mampu karena tidak mampu. Baru di masa kepemimpinan Sayyidina Muawiyah, baru dia sadar sebenarnya istihadnya Sayyidina Ali itu yang benar. Dan Muawiyah pun sendiri tidak mengkisaskan semua pembunuh Sayyidina Utsman. Allah mempunyai hikmah di situ. Akhirnya para yang terjadi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengumpulkan Kufah di Irak sebanyak 100.000 pasukan. Dan Sayyidina Ali berpegang teguh kepada firman Allah, dajatnya yaitu berpegang teguhlah kepada Allah. Firman Allah di dalam surat Al-Hujurat. Kalau ada dua orang kelompok kaum muslimin berseteru, maka upayakanlah untuk islah. Maka Sayyidina Ali sudah mengislahkan dengan upaya mengislahkan Islam. Sayyidina Ali sudah mencoba untuk saling kirim surat, untuk saling bertemu di titik temu, tapi itu semua bohong. Karena dia sebagai Amirul Mukminin, Khalifah, yaitu salah satu kelompok Kanimi di Baghdad, maka boleh diperangi salah satu kelompok ini. Tidak apa-apa, kita akan memaksa penduduk Syam ini untuk bersatu di bawah satu kekhalifahan. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyiapkan 100.000 pasukan dan pidato. Namun dalam pidatonya, sebelum Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan pidatonya, kita akan memaksa saudara-saudara kita yang ada di Syam untuk bersatu. Karena mereka telah menyimpang, mereka tidak taat kepada ulil amr. Ini istihadnya Ali. Ribut orang-orang di Kufah, orang-orang Irak. Ada yang bilang begini, begitu. Dan orang-orang Kufah itu heran. Tidak heran karena fitnah itu sendiri sudah banyak muncul di arah Irak, Iran, dan seterusnya. Namun tetap Sayyidina Ali mengumpulkan pasukan tersebut. Adapun di Syam sebaliknya, Muawiyah ketika mendengar Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyiapkan 100.000 pasukan, dia juga menyiapkan kaum muslimin dan berpidato di masjid, mengajak Umar setiap berpidato dan mengajak untuk bersiap-siap bersama-sama mengaku di atas al-haq dan kita di atas kebenaran. Pegangan kita ini Al-Quran, surat Al-Isra ayat 33. Kita dituntut darahnya Sayyidina Utsman. Semuanya sepakat tunduk dengan satu kata, Sami'na wa ta'na. Penduduk Syam, tapi jumlah pasukannya jauh lebih sedikit. Akhirnya kedua pasukan ini bertemu di satu tempat yang namanya Siffin, yaitu perbatasan antara Syam dan Irak, dekat dengan sungai Efrat, dan sekarang dia berada di Suriah. Siffin itu. Disitulah terjadi pertempuran yang sangat hebat. Peperangan saudara tidak bisa dihindari lagi antara dua kelompok kaum mukminin yang bertikai. Ketika itu pecah peperangan. Perang dahsyat antara kaum muslimin di sana, takbir di sini takbir, dan masing-masing mempunyai istihad. Namun kata para ulama,
yang lebih benar istihadnya yaitu di kubunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga dia mendapatkan 2 pahala. Adapun Muawiyah mendapat 1 pahala, bukan dosa. Kalau seorang hakim dia beristihad, kemudian istihadnya itu benar, maka pahalanya 2. Tapi kalau istihadnya itu keliru, maka istihadnya yaitu 1. Di tengah-tengah terjadinya peperangan tersebut, sengit disebutkan kaum muslimin yang wafat pada peperangan ini mencapai 30.000 orang. Dan di antara mereka ada sahabat Nabi yang mulia yaitu Ammar bin Yasir. Dan peristiwa terbunuhnya sahabat Ammar bin Yasir ini memberi pengaruh yang amat besar bagi kedua belah pihak, di mana sebelumnya Rasulullah SAW telah berkata kepada Ammar bahwa ia tidak akan meninggal kecuali terbunuh di antara 2 kelompok orang-orang mukmin. Dan pertempuran akhirnya pecah dan berakhir dengan perjanjian damai, yaitu yang disebut perjanjian Daulah pada tahun 650 Masehi. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri pertempuran dan menyelesaikan konflik dengan jalan dan damai. Namun peperangan ini meninggalkan luka yang mendalam dalam sejarah awal Islam dan mempengaruhi perkembangan politik dan sosial di masa lalu. Perkembangan politik dan sosial di masa lalu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon sangat dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Al-insan bitafkir wallahu bitadbir wa takdir. Undur ma gola wala tangdur man gola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.